Halo semua, kedanku, kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan. Untuk pertandingannya sendiri, di sini akan berlaga pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni dini hari. Dan untuk pertandingannya sendiri, aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama di sini ada dari La Liga Segunda yang mempertemukan antara Ferrol melawan Sporting Gijon. Di pertandingan kedua di sini ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Degerfors melawan Oster. Di pertandingan ketiga di sini ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara Tromsø melawan Vålerenga. Di pertandingan keempat di sini ada dari Liga Turki yang mempertemukan antara Fenerbahce melawan Konyaspor. Dan di pertandingan terakhir di sini ada big match dari final UCL yang mempertemukan antara sang raja Liga Prancis Paris Saint-Germain melawan sang raksasa Italia Inter Milan. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar kita bisa membuat video prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini mempertemukan antara Ferrol melawan Sporting Gijon. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Ferrol sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Sporting Gijon sendiri, di sini mereka memperoleh 3 hasil kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Ferrol masih lebih diunggulkan. Dengan Ferrol sendiri mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Gijon sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen dari La Liga Segunda, di sini tampaknya Sporting Gijon masih jauh lebih diunggulkan, dengan Gijon sendiri berada di posisi ke-15 klasemen dengan perolehan 53 poin dari 41 pertandingan. Sementara untuk Ferrol sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-21 klasemen dengan perolehan 30 poin dari 41 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran tek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Gijon tek-lekan. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Sporting Gijon bakalan menang dengan selisih 1 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-3. Oke, di pertandingan kedua di sini ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Degerfors melawan Oster. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Degerfors sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 4 hasil kekalahan. Sementara untuk Oster sendiri, di sini mereka juga hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya masing-masing tim sama-sama kuat, dengan masing-masing tim mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Oster memperoleh 2 hasil kemenangan, Degerfors memperoleh 2 hasil kemenangan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen dari Liga Swedia, di sini tampaknya Degerfors masih lebih diunggulkan, dengan Degerfors sendiri berada di posisi ke-11 klasemen dengan perolehan 13 poin dari 11 pertandingan. Sementara untuk Oster sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-15 klasemen dengan perolehan 8 poin dari 11 pertandingan. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di
Leicester, nahan setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini bakalan terjadi draw dengan skor akhir berakhir dengan 2-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara Tromsø melawan Vålerenga. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Tromsø sendiri, di sini mereka memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Vålerenga sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Vålerenga masih lebih diunggulkan, dengan Vålerenga sendiri mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Tromsø sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Norwegia, di sini tampaknya Tromsø masih lebih diunggulkan, dengan Tromsø sendiri berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 13 poin dari 8 pertandingan. Sementara untuk Vålerenga sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-11 klasemen dengan perolehan 11 poin dari 9 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran setengah dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,3/4 dan juga 2,5. Dan diprediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Tromsø per setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Tromsø bakal menang dengan selisih 1 gol saja, dengan skor akhir berakhir dengan 3-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Fenerbahçe melawan Konyaspor. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Fenerbahçe sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Konyaspor sendiri, di sini mereka juga mampu memperoleh 3 hasil kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Fenerbahçe jauh lebih diunggulkan, dengan Fenerbahçe sendiri mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Sementara untuk Konyaspor sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen dari Liga Turki nih, di sini tampaknya Fenerbahçe masih jauh lebih diunggulkan, dengan Fenerbahçe sendiri berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan 81 poin dari 35 pertandingan. Sementara untuk Konyaspor sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-10 klasemen dengan perolehan 46 poin dari 35 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3,5. Dan diprediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Konyaspor nahan 1/4. Dan untuk over undernya di sini kalian bisa ambil di under 3,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Fenerbahçe bakalan menang dengan selisih 1 gol saja, dengan skor akhir berakhir dengan 1-0. Oke, kita masuk ke menu utama kita di video kali ini. Di sini ada final UCL yang mempertemukan antara Paris Saint-Germain melawan Inter Milan.
Di sini kedua tim sedang sama-sama berada di top performa mereka. Oke, kita masuk ke head to head dari 6 pertandingan terakhir. Di sini untuk PSG sendiri, mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 5 hasil kemenangan. Dan satu pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Inter Milan sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang sangat bagus juga dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini kedua tim tampaknya baru 5 kali pertemuan. Dari 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini PSG masih lebih diunggulkan dengan PSG sendiri mampu mengantongi 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Inter Milan, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/4. Dan untuk prediksi di pertandingan final UCL ini, aku sarani kalian bisa ambil di PSG skor setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget PSG bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-0. Oke, sekian video prediksi aku untuk pertandingan pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni dini hari. Jika kalian mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kalian. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kalian. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.